Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang berbahagia ini umat Islam di seluruh dunia menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di Pulau Lombok ini, khususnya di Moncokkarya. Di tengah pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dengan perkembangan Delta yang makin mencekam, jadi warga Moncokkarya melakukan ibadah Idul Adha dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah pertemukan kita di tempat yang mulia dan di hari yang agung ini. Karena banyak orang hari ini tidak bisa berada dan bersimpuh, bersujud melakukan takbir dengan berbagai asbab, dengan berbagai sebab. Ada yang belum sembuh dari penyakitnya, ada yang kena tugas dan lain sebagainya. Jamaah salat Id rahimakumullah, kita saat ini sedang berada di suasana dan kondisi yang sangat sulit. Ada pandemi, ada pembatasan, ritual-ritual agama, tradisi-tradisi Islami hampir 2 tahun kita tinggalkan. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan itu berada pada diri kita masing-masing. Dan Allah sudah memberikan solusi untuk ini semua. Jalan keluarnya adalah dengan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khotib berpesan pada khutbah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, menjauhi larangan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah salat Id rahimakumullah. Bulan dan tahun berlalu. 10 hari Zulhijjah kemarin, semoga Allah catat amal yang kita lakukan, puasa-puasa sunnah dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi amal kebaikan kita nanti di akhirat. Ada banyak yang hilang di tahun-tahun belakangan ini. Tilawatul Quran, termasuk pada bulan Zulhijjah, rumah-rumah calon jemaah haji, musola dan masjid kadang kehilangan ruh
kehilangan aktivitas-aktivitas dan tradisi-tradisi Islam. Ada serakalan yang sering kita dengar, ada pujian berzanji yang sering kita dengar, tilawatil Quran dan tasyakuran para calon jemaah haji. Jemaah salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 200 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Tidak ada satu jiwa pun yang akan diuji, yang tidak akan diuji dengan kesulitan hidup, kesusahan dan lain sebagainya. Tapi Allah menguji umatnya, Allah menguji hambanya sesuai dengan kesanggupan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jemaah salat Id rahimakumullah. Apa yang terjadi hari ini dengan suasana dan kondisi seperti ini? Musibah, malapetaka dan pandemi ini, termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Alhamdulillah telah memberikan kita insyaallah kenyamanan. Tapi banyak juga dampak-dampak negatif dari kebijakan dan tata cara yang dilakukan untuk rakyat dan masyarakatnya. Musibah dan malapetaka itu tidak diturunkan Allah kecuali karena manusia telah berbuat maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Jemaah salat Id rahimakumullah. Hari ini hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Ritual dan tradisi dan ibadah yang kita laksanakan hari ini adalah aktivitas yang diturunkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengorbankan kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ismail alaihissalam mengorbankan ketaatan dan kepatuhannya untuk kedua orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apa yang kita korbankan? Apa yang kita bisa beri untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang kita bisa lakukan adalah dengan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah, mengisi saf-saf di masjid, membasahi bibir kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, berkumpul dengan orang-orang di majelis-majelis ilmu, memperbanyak zikir. Pengorbanan kita adalah dengan mengisi hidup kita menjadi lebih baik. Jemaah salat Id rahimakumullah, 2 tahun belakangan hampir tidak ada warga kita pergi berhaji. Tapi apa yang kita bisa dapat? Sebuah kisah pada tahun 2 Hijriah. Syekh Abdullah bin Mubarak bermimpi di Makkah Al-Mukarramah. Beliau mendengar 2 pembicaraan malaikat. Malaikat pertama berkata, ada berapa jumlah calon jemaah haji tahun ini? Malaikat yang kedua menjawab, ada 100.000 orang. Lalu malaikat pertama bertanya lagi, ada berapa yang mendapat haji mabrur? Malaikat yang kedua menjawab, tidak ada. Tetapi ada 1 yang mendapat haji mabrur di tahun ini. Tapi anehnya dia tidak berangkat haji, kata malaikat yang satu.
subhanallah, terbangun dari mimpinya. Abdullah bin Mubarak pergi menjumpai Ahmad Al-Muwaffaq, seorang dari Syria yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan kepada Abdullah bin Mubarak dalam mimpinya bahwa dia harus mencari Ahmad bin Muwaffaq. Al-Muwaffaq dia pergi ke Syria, lalu menjumpai Al-Muwaffaq. Dia ada seorang tukang sol sepatu, tapi dia tidak berangkat haji. Apa yang menyebabkan dia mendapat pahala haji? Suatu ketika tetangganya mencium bau masakan Abdullah bin Muwaffaq, Ahmad bin Muwaffaq. Kemudian dia mengantarkan masakan itu ke rumah tetangganya yang miskin, dan dia memberikan hampir semua ongkos haji tahun itu kepada tetangganya. Itulah yang memberikan dia mendapat pahala haji. Apa yang terjadi hari ini di tempat kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir mengira dan bertanya kepada Jibril Alaihissalam, wahai Jibril, apakah tetanggaku mendapat waris dari aku? Kata Rasulullah. Saking dekatnya tetangga, sehingga Rasulullah Subhanahu Wa Taala, Sallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa tetangga itu akan mendapat warisan. Maka mari kita berkorban, meskipun tidak bisa dengan harta, dengan senyum dan tali silaturahim kita ikat dengan tetangga. Allah janjikan surga untuk kita semua. Al-Imam Hasan Al-Basri suatu ketika lantai rumahnya, lantai 2, bocor dan ditempati oleh seorang Nasrani. Lalu kemudian suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri sakit dan dijenguk oleh tetangganya yang di atas. Kemudian orang Nasrani ini melihat bahwa ada tetesan dari lantai 2 rumahnya menuju ke lantai tempat tidur Syekh Imam Hasan Al-Basri. Lalu Nasrani ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, sejak kapan air ini menetes dari lantai rumahku? Kata Nasrani ini, hampir 10 tahun yang lalu, kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian, wahai Imam, apakah itu yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad? Kata orang Nasrani ini. Iya, kata Imam Hasan Al-Basri. Sejak itu pula Nasrani ini bersahadat, mengakui bahwa Rasulullah dan Allah SWT menjadi ilah, Tuhan, Rabb yang satu, dan Rasulullah SAW jadi Nabi Muhammad SAW jadi utusan Allah. Maka dari itu, jemaah salat Id rahimakumullah, mari kita pupuk tali persaudaraan kita dengan ukhuwah Islamiyah kita. Kita isi masjid-masjid, musalla, kita basahi bibir kita dengan kalimat-kalimat thayyibah dan zikir. Akhirnya semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk berhaji ke Baitullah, untuk berkorban, karena bulu, tanduk dan darahnya sangat dicintai oleh Allah SWT, meskipun itu tidak berguna untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kami berbagi news melaporkan dari Muncul Karya sudah melakukan rangkaian kegiatan sholat Idul Adha tadi, mulai dari bertakbir bersama warga, kemudian sholat berjamaah, kemudian ditutup dengan khutbah dan zikir. Pemirsa berbagi news di seluruh wilayah Indonesia, alhamdulillah di tengah kami ada Gunawan. Bagaimana kesan, pesan, dan harapan beribadah di tengah pandemi?
Memang kondisi saat ini menjadi cobaan bagi kita semua karena merubah pola dan cara kita merayakan sholat Idul Adha tahun ini dan tahun kemarin. Dan ini sangat berat bagi masyarakat, cuma tidak kemudian menjadi halangan bagi warga kami, warga GSM, untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. Karena kami sangat yakin dan dalam kondisi pandemi ini kami GSM melaksanakan sholat Id berjamaah dengan status insya Allah hijau semua. Jadi tidak ada suspek ataupun positif di lingkungan kami. Sehingga kami pun merasa tidak melanggar atau tidak menyalahi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat bisa melaksanakan ini dengan baik dan seyogyanya. Dan kami juga tidak melakukan mobilitas atau keluar dari lingkungan untuk melaksanakan sholat Id di lingkungan kampung atau pulang mudik sebagaimana yang kami laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan kami berharap pandemi ini segera berakhir, kemudian pelaksanaan sholat Id dan perayaan hari raya besar lainnya bisa terselenggara lebih meriah, lebih hikmat, dan tidak menghilangkan makna-makna sakral dan makna ibadah lainnya. Sekian laporan kami dari Moncokarya untuk pemirsa Berbagi News di seluruh Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.